Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih Profesor Didin Syarifuddin yang telah memfasilitasi saya untuk bisa hadir di acara webinar sore hari ini. Yang terhormat Bapak Ketua Umum IKA UPI, yang terhormat Bapak Rektor, serta Bapak-Bapak narasumber, Pak Iwan Sahril, selamat atas jabatan barunya Bapak sebagai Dirjen GTK, juga Pak Ami dan Profesor Syarifuddin, serta seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Seperti yang sudah tadi diperkenalkan oleh Pak Profesor Didin Syarifuddin, bahwa memang saya mengajar di SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah lulusan UPI Bandung atau IKIP dulu tahun 93 dalam program diploma, dilanjut ke S1 tahun 95 dan S2-nya tahun 2012. Pada kesempatan ini pun saya sampaikan salam hormat untuk guru-guru saya di UPI Bandung. Semoga selalu sehat Bapak Ibu semua. Baiklah, pada kesempatan webinar kali ini sesuai dengan arahan dari pihak panitia bahwa saya menyampaikan pengalaman saya sebagai guru pengajar, kemudian bagaimana relevansinya dengan keilmuan yang diperoleh pada saat memperoleh pendidikan di LPTK, serta praktik baik yang telah saya lakukan di dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai guru sudah lebih dari 25 tahun, tentu mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Sejak kurikulum 94, 2004, kemudian KTSP 2006, dan 2013 serta edisi revisinya. Maka tentu saja hal ini akan mempengaruhi pola mengajar saya di dalam menerapkan proses pembelajaran dan tidak terlepas dari keilmuan yang saya peroleh dari LPTK yang saya ambil di UPI Bandung. Baik itu tentang teori-teori belajar dan pembelajaran maupun ilmu profesional. Dalam proses pembelajaran, saya berusaha bagaimana ingin mengembangkan inovasi-inovasi pembelajaran, sehingga pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan, terutama bagi peserta didik. Seiring dengan perjalanan waktu dalam penerapan kurikulum, implementasinya dalam proses pembelajaran, ketika dulu kurikulum 94, di mana pada masa itu ada model pembelajaran yang dalam mata pelajaran saya yang ampuh, yaitu PPKN, dikembangkan pembelajaran VCT. Kemudian juga pembelajaran portofolio yang digagas oleh almarhum Profesor Kosasi Jahiri. Saya berusaha untuk mengembangkannya di dalam proses pembelajaran. Kemudian berkembang ke kurikulum 2004, tren mode penerapan kurikulum pada masa itu dikembangkan cooperative learning dengan berbagai jenis teknik metode cooperative learning seperti START, Jigsaw, NHT, Snowball Drawing, dan lain-lain. Saya berusaha untuk menerapkan model pembelajaran itu melalui proses pembelajaran jenis-jenis cooperative learning. Seperti yang mohon izin saya share di sini hanya berupa gambar dokumentasi ketika anak-anak melaksanakan proses pembelajaran cooperative learning. Beberapa hal diantaranya misalnya debat, board game, monopoli diantara contohnya. Kemudian berkembang berikutnya, ilmu yang saya peroleh melalui diklat, diantaranya adalah penerapan pembelajaran kontekstual atau CTL, yaitu proses pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang diajarkan di kelas dengan situasi kehidupan nyata. Maka dalam praktiknya, saya ingin menerapkan bagaimana para siswa itu bisa mempraktekkan. Di dalam PKN ada praktik belajar kewarganegaraan, sehingga saya cobakan bagaimana anak-anak melakukan praktek belajar kewarganegaraan itu sesuai dengan materi yang dipelajari. Misalnya pada saat KBK, ada materi tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pada saat itu situasi kehidupan kenegaraan kita awal reformasi, saya menerapkan ingin bagaimana anak-anak memahami demonstrasi damai. Maka dipraktekkanlah bagaimana anak-anak melaksanakan demonstrasi itu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Kemudian kontekstual yang lainnya saya cobakan juga simulasi sidang. Simulasi sidang pengadilan dalam materi perlindungan hukum, saya cobakan bagaimana anak-anak mampu berperan seperti dalam proses sidang pengadilan. Ada yang berperan sebagai hakim, jaksa, saksi, terdakwa dan sebagainya, sehingga mereka turut serta mempraktekkan model-model pembelajaran yang dipraktekkan, yaitu simulasi sidang pengadilan. Ketika saya menempuh pendidikan di UPI Bandung dalam program magister, saya mendapatkan informasi tentang model pembelajaran yang dikembangkan oleh Profesor Dasim Budimasa, yaitu Project Citizen. Saya cobakan praktekkan ilmu yang saya peroleh ini dalam penerapannya di kelas dengan langkah-langkah Project Citizen yang dipadu dalam berdasarkan langkah-langkah pembelajaran menurut John Dewey. Saya itu masalah, kemudian mengumpulkan informasi melalui informasi bukan hanya satu sumber saja, tetapi mereka bisa melakukan wawancara. Misalnya di sana ada wawancara ke kepolisian, bahkan ada yang sampai ke LP, gitu, sesuai dengan tema yang diangkat oleh mereka masing-masing. Kemudian saya angkat sebagai tugas akhir saya dalam tesis. Berbekal penerapan Project Citizen ini, kemudian berlakulah kurikulum 2013, di mana dengan pendekatan saintifik yang dikembangkan 3 model pembelajaran, diantaranya discovery learning, problem based learning, maupun project based learning. Salah satunya adalah project based learning. Saya cobakan untuk project based learning ini yang diawali, yang didasari oleh ilmu saya ketika menerapkan Project Citizen, diadaptasi dalam setiap proses pembelajaran. Saya kembangkan dengan beragam PJBL ini dalam setiap tema, setiap kelas yang berbeda-beda, sehingga kaya akan produk, karena proyek nantinya hasil akhirnya aparat hasil diskusi anak ditempelkan dalam beberan kertas. Tetapi kemudian dengan tema yang berbeda, saya pun mengembangkan bagaimana anak-anak bukan hanya menerapkan berbasis proyek, tapi juga berbasis IT. Jadi hasil yang diperoleh adalah berupa video pembelajaran, berupa video yang mereka olah, seluruh hasil informasi yang dicapai, yang diperoleh, kemudian diolah dalam bentuk editing video. Yang terakhir, kemudian saat ini pun beberapa waktu yang lalu saya terapkan bagaimana project based learning ini dikolaborasikan dengan kearifan lokal. Kita memahami bagaimana permainan anak-anak saat ini cenderung permainan tradisional ditinggalkan. Mereka lebih menyukai permainan gadgetnya dengan game online-nya dan sebagainya. Maka saya arahkan bagaimana kesukaan kalian, kemudian dikolaborasikan bagaimana upaya melestarikan budaya daerah. Dalam hal ini saya ambil satu tema, yaitu permainan tradisional. Proyek mereka bukan hanya memainkan permainan tradisional, tetapi juga menggali informasi, kemudian mengolahnya juga dalam bentuk video. Dan terakhir yang saya lakukan adalah bagaimana anak-anak bisa memberdayakan mereka, seluruh potensi yang dimilikinya sesuai dengan kondisi saat ini yang cenderung gandrung dengan video, maka saya arahkan mereka membuat film pendek sesuai dengan materi yang dipelajari, yaitu tentang implementasi nilai-nilai Pancasila. Bahwa setiap kelas dibentuk dalam 5 kelompok, kelompok 1 untuk sila 1, kelompok 2 sila 2, dan seterusnya. Mereka mengembangkan atau melakukan proses pembelajaran dengan cara bermain peran, kemudian juga menggali informasi nilai-nilai apa yang terkandung di dalam Pancasila, kemudian diedit, akhirnya mereka menghasilkan video tentang video film pendek tentang nilai-nilai Pancasila. Ini adalah salah satu video yang hasil karya mereka. Sebagian dari karya mereka sudah saya unggah di YouTube. Saya pilih yang terbaik diantaranya beberapa produk yang dihasilkan oleh mereka. Nah, mungkin nanti secara lebih lengkap bisa Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube PJBL SMP Negeri 5 Tasikmalaya.
Bapak Ibu, dalam hal pembelajaran, setiap praktek pembelajaran yang saya lakukan, yang dianggap pembelajaran terbaik, selalu saya buatkan karya tulis. Baik itu berupa best practice maupun penelitian tindakan kelas. Hampir beberapa best practice yang saya lakukan atau pengalaman pembelajaran terbaik, saya buatkan karya tulis. Ketika ada momen lomba, kompetisi karya tulis, saya ikut sertakan. Sesuaikan dengan sistematika ataupun gaya selingkung yang diatur oleh pihak panitia. Beberapa kompetisi yang pernah saya ikuti sejak tahun 2001, pertama kali saya ikuti LKG tingkat nasional, kemudian lomba-lomba yang lainnya juga saya ikuti, itu semua adalah hasil proses pembelajaran saya selama menjadi guru. Dan terakhir, saya ikuti lomba inovasi pembelajaran tahun 2016 dan anugerah konstitusi. Berdasarkan hasil lomba-lomba yang saya ikuti, memang bukan bermaksud tujuan akhir adalah mengikuti lomba. Saya hanya mempraktekkan model pembelajaran yang inovasi. Begitu ada kompetisi, saya ikut sertakan. Kemudian dari hasil raihan prestasi yang diperoleh, alhamdulillah beberapa reward yang saya peroleh, baik berupa uang pembinaan, laptop maupun sampai saya alhamdulillah diberangkatkan umroh oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dengan rekan-rekan GTK prestasi lainnya. Kemudian juga dari berbagai hasil lomba yang saya ikuti, prestasi yang saya ikuti, ternyata juga dinominasikan sebagai salah seorang penerima Satya Lancana Pendidikan dari Presiden Joko Widodo tahun 2018 bersama dengan rekan-rekan guru lainnya seluruh Indonesia. Dan tahun 2019 ternyata dari sekian guru di Indonesia, 4 orang guru Nusantara mendapatkan apresiasi dari BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang dengan namanya 74 ikon apresiasi prestasi Pancasila 2019 berkaitan dengan peringatan HUT RI. Alhamdulillah pada saat itu pun Pak Menteri, kalaupun beliau kebetulan beliau tidak berkenan hadir di Colomadu, Solo, saya dapatkan anugerah itu. Bapak Ibu sekalian, dalam menjalankan tugas sebagai guru memang kita harus betul-betul menggunakan potensi yang kita miliki dan bagaimana caranya memberdayakan anak-anak. Dari beragam kegiatan yang saya lakukan, diantaranya juga mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke luar negeri, diantaranya ke Belanda pada masa short course ke negeri Belanda dan Belgia, kemudian juga pernah ke Australia, Adelaide, untuk mengenyam pendidikan di sana, ya kurang lebih di Adelaide ada 1 bulan dan di Belanda 2 minggu. Kemudian juga Bapak Ibu yang saya hormati, saya mendayagunakan potensi yang saya miliki dengan menulis buku, baik buku pelajaran maupun buku-buku non-pelajaran. Alhamdulillah di antaranya ada yang sudah diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Kebijakan Kemendikbud. Untuk buku pelajaran, saya dipercaya oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan untuk menulis buku PPKN untuk Kurtilas Kurikulum 2013 kelas 9 edisi revisi. Barangkali itu beberapa karya yang saya hasilkan selama menjadi guru. Kemudian berbagai kendala yang mungkin dalam proses pembelajaran, kendala-kendalanya memang selalu ada, baik itu kendala internal maupun eksternal. Internal tentu dari diri sendiri, bagaimana keterbatasan kemampuan saya, apalagi saat ini dituntut untuk mampu menguasai teknologi, keterbatasan ilmu pengetahuan baru, juga keterbatasan waktu. Tetapi saya berusaha sampai dengan saat ini untuk terus belajar dan tergabung dalam komunitas guru penulis Indonesia, yaitu Media Guru Indonesia, yang menghasilkan beberapa jenis buku, baik antologi maupun buku tunggal. Saya pun tergabung dalam komunitas kelas media edukasi. Ini sebagai salah satu cara untuk bagaimana saya memperoleh pengetahuan baru, keterampilan baru. Kemudian secara eksternal tentu saja hambatannya adalah dari lingkungan, baik itu dari
sumber daya lingkungan itu sendiri, baik peserta didik, sarana prasarana. Kita ingin mengembangkan inovasi pembelajaran, tetapi sarananya belum memadai karena memang kondisi di sekolah belum seluruh kelas terakses dengan internet dan juga butuh dukungan peran serta masyarakat. Selanjutnya terakhir, dalam hal sesuai dengan tema kali ini tentang reformasi LPTK dalam mutu pendidikan, saya mengusulkan, karena memang sudah beberapa kali kami di Kota Tasik bekerja sama dengan PPM UPI Bandung, supaya adanya sinergitas atau adanya terus diupayakan kemitraan antara forum komunikasi guru, dalam hal ini adalah MGMP ataupun KKG, dengan LPTK untuk bisa update tentang bagaimana proses pembelajaran yang lebih bermutu. Mungkin itu sekedar usulan supaya adanya reformasi LPTK ini kemitraan dengan MGMP maupun KKG lebih ditingkatkan. Mungkin dari saya mohon maaf, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.